Pernah nggak lu bangun pagi, buka HP, terus lihat harga kripto ambruk gila-gilaan, dan tiba-tiba jantung lu kayak mau lompat keluar? Lu ngerasa panik mikir, gila, gua bakal kebakar juga nggak nih? Gua ngerti banget perasaan itu. Bro, serius deh. Dunia bisa bikin lu merasa kayak segala sesuatu lagi runtuh, tapi tenang dulu. Masalahnya, kebanyakan konten yang beredar cuma bikin ketakutan makin gede. Mereka pamer grafik merah, angka-angka spektakuler, istilah teknis yang bikin pusing, tapi nggak kasih lu peta jalan. Jadi yang ada, lu cuma stres, panik, dan bingung harus ngapain. Nah, di sini gua pengen lu tarik napas dulu. Tarik napas panjang, santai. Gua nggak di sini buat bikin lu tambah takut. Gua di pihak lu, bro. Gua pengen lu bisa lihat situasi ini dengan kepala dingin. Ingat, panik itu musuh terbesar lu. Kalau lu panik, lu bakal ambil keputusan bodoh yang bikin lu menyesal. Gua nggak bilang masalahnya nggak serius. Serius banget, bro. Tapi cara kita merespons yang bikin perbedaan. Bayangin lu lagi naik kapal di laut badai. Kalau lu panik, lu jatuh ke laut sendiri. Kalau lu tetap tenang, minimal lu bisa pegangan ke tali dan lihat rute aman. Nah, gue di sini kasih lu tali itu, tapi gue nggak suruh lu loncat dulu. Sekarang gue pengen lu mikir luas. Jangan cuma fokus ke berapa banyak yang hilang hari ini atau siapa yang bangkrut kemarin. Bro, sebelum gue lanjut, gue pengen tahu nih, lu nonton ini sampai bagian mana? Tulis di komen ya, sampai kota mana video ini nyampe. Serius, gue pengen lihat seberapa jauh info ini nyebar. Kadang gue kaget sendiri, dari Sabang sampai Merauke, ternyata orang pada kepo sama topik ini. Oke, sekarang bayangin hidup lu sehari-hari. Lu lagi di dapur, buka kulkas, lihat stok telur tinggal setengah lusin. Lu mikir, besok gua harus belanja lagi atau cukup buat seminggu? Atau lu lagi duduk di meja makan sambil lihat tagihan listrik, cicilan motor, dan tabungan yang enggak seberapa. Gua tanya nih, bro, pernah nggak lu ngerasa, gila, gua kerja keras tiap bulan tapi kalau sesuatu ambruk, gua bakal keteteran? Lu lihat, ini bukan soal angka-angka di layar HP lagi. Ini soal lu, keluarga lu, dan kemampuan lu buat tetap survive. Misal, gaji lu habis buat makan, cicilan, dan biaya sekolah anak. Sekarang bayangin kalau nilai kripto, saham, atau aset lain yang lu pikir aman, tiba-tiba jatuh gila-gilaan. Apa yang lu rasain? Panik, marah, atau lu cuma diem, berusaha ngitung-ngitung sisa cadangan buat hidup 1 bulan ke depan? Gua pengen lu mikir jujur sama diri sendiri. Berapa tabungan lu yang benar-benar aman? Cicilan yang bisa lu tunda sebentar? Dan lebih penting lagi, lu siap nggak kalau keadaan tiba-tiba berubah tanpa lu bisa kontrol? Ini pertanyaan yang nggak nyaman, bro. Tapi gua janji, makin lu jujur sama diri sendiri, makin jelas lu bisa ngatur langkah lu selanjutnya. Dan ingat, ini bukan soal siapa yang kaya atau siapa yang miskin. Ini soal siapa yang bakal kena dampak langsung di dapur, di meja makan, di rekening bank, yang nyata-nyata ngaruh ke hidup lu. Lu bisa ngerasain sendiri tanpa harus baca berita ribuan kata atau nonton grafik merah di HP. Jadi, sambil lu mikir itu, tulis juga di komen sampai bagian mana video ini nyampe di kota lu. Gua pengen lihat koneksi kita sejauh mana. Bro, sekarang gua pengen lu dengerin ini baik-baik. Apa yang lu lihat di sini bukan cuma berita biasa atau gosip yang bikin heboh timeline. Gua bakal kasih lu peta, bukan peta buat jalan-jalan, tapi peta buat mikir. Simulasi realita yang enggak diajarin di sekolah. Serius, bro. Jangan sampai lu mikir ini hal yang gampang ditemukan di Google atau buku pelajaran ekonomi. Lu mesti tahu, gua bakal ngajak lu ngikutin 3 dampak brutal yang biasanya nggak pernah dibahas. 3 hal ini bakal ngaruh langsung ke hidup lu, dapur lu, cicilan lu, tabungan lu, semua yang selama ini lu anggap aman. Tapi, jangan khawatir dulu. Gua nggak bakal bocorin semuanya sekaligus. Kita bakal jalan pelan-pelan. Lu masih bisa nyeduh kopi, santai sebentar tapi fokusin pikiran lu, bro. Dan satu lagi, gua pengen lu ikutan. Jangan cuma duduk diam nonton, klik like kalau lu ngerasa ini mulai kena ke kehidupan lu. Subscribe juga biar lu nggak ketinggalan tiap kali gua bongkar bagian berikutnya. Tenang, gua nggak bakal spam lu, cuma pengen lu punya akses eksklusif ke perspektif yang biasanya lu nggak dapetin. Ini bukan soal teori abstrak atau angka aja. Ini soal apa yang bakal terjadi kalau situasi ini terus berlanjut. Dan gua bakal kasih lu gambaran yang bikin lu mikir. Siapa yang bakal aman, siapa yang bakal keteteran, dan kenapa banyak orang yang bahkan nggak nyadar bakal kena imbasnya. Gue janji, bro, kalau lu fokus sampai habis video ini, lu bakal punya kerangka pikir yang beda dari orang kebanyakan. Dan yang paling penting, lu bakal mulai bisa lihat realita ini dengan kepala dingin, bukan cuman ikut panik karena headline. Jadi, tetap di sini, bro. Kita baru mulai bikin gua buka semua lapisan dampaknya. Dan percaya deh, lu bakal kaget sendiri sama apa yang sebenarnya terjadi di balik kejatuhan kekayaan gila-gilaan ini. Oke bro, sekarang gua mau ajak lu mikir logis dulu. Kebanyakan orang percaya begini,
Kalau kripto atau aset orang kaya jatuh, itu kan masalah mereka, bukan gua. Gua kan cuma kerja biasa, gaji masuk tiap bulan, aman lah. Kedengeran masuk akal kan? Gua juga dulu mikir gitu. Tapi tunggu dulu. Bro, disinilah paradoksnya. Dunia ekonomi itu nggak linear. Kekayaan seorang bilioner yang ambruk itu nggak cuman bikin mereka pusing, tapi ada efek domino yang langsung nyentuh kita. Yang di dapur, yang bayar cicilan, yang lagi nabung buat sekolah anak. Logikanya, kalau uang mereka ambruk, sebagian besar sistem finansial yang selama ini gua pikir aman, bisa terguncang. Dan lu yang kerja tiap bulan bisa kena getahnya tanpa sadar. Gampangnya gini, lu beli kopi di warung langganan, bayar cicilan motor, transfer ke rekening anak sekolah, semua ini berputar di sistem yang sama. Ketika ada guncangan besar dari satu titik, misal kripto yang dulu kelihatan cuma mainan bilioner, ripple-nya langsung ngerasain ke harga barang, suku bunga, bahkan peluang kerja. Jadi, yang awalnya gua pikir, gua aman, tiba-tiba gua nggak lagi. Nah bro, ini bikin kita ngerasa, tapi gua nggak nyentuh kripto, gua nggak punya saham gede. Tapi realitanya, efeknya bisa nyentuh gua juga. Paradoksnya, kadang lu nggak punya apa-apa sama hal itu, tapi lu tetap kena dampaknya. Logika awam kita, kalau gua nggak ikut main, gua aman. Ternyata enggak selalu benar. Gua bakal jelasin rantai sebab akibatnya simple. 1. Crash besar di aset orang kaya. 2. Tekanan likuiditas di pasar. 3. Harga barang naik, suku bunga berubah, pekerjaan ikut terpengaruh. 4. Lu ngerasa di rumah, dapur, kantong, semua kena. Simple tapi brutal. Dan inilah yang enggak pernah ada di buku sekolah bro. Gua pengen lu bayangin ini sambil duduk di sofa, lihat saldo tabungan lu, dan tanya sama diri sendiri, apakah gua bener-bener siap kalau ini terjadi besok? Kalau lu mulai ngerasa panas di kepala, santai, itu wajar. Itu artinya lu mulai lihat realita yang selama ini orang lain tutupin. Sekarang gua mau bikin ini lebih nyata bro. Gua nggak mau lu cuma mikir abstrak. Kita ngomongin angka sederhana yang gampang lu bayangin. Misal lu punya gaji bulanan 5 juta rupiah, tabungan 10 juta rupiah, cicilan motor 1,5 juta rupiah. Lu mikir aman lah, tapi tunggu dulu. Bayangin kalau efek crash kripto ini bikin harga kebutuhan sehari-hari naik 20-30%. Harga telur, beras, gas, listrik, semua naik. Cicilan lu tetap sama, tapi daya beli lu berkurang drastis. Lu harus ngitung ulang. Gimana caranya cukup makan sebulan, bayar cicilan, dan tabungan tetap ada. Ini nyata bro, ini bukan teori. Sekarang gua pisahin dua kelompok, yang aman versus yang keteteran. Kelompok yang aman biasanya punya satu hal, cadangan fleksibel. Mereka nggak cuma nabung, tapi punya buffer buat keadaan darurat. Mereka nggak terlalu tergantung sama satu aset atau sumber pendapatan. Jadi kalau badai datang, mereka masih bisa pegangan. Kelompok yang keteteran biasanya tergantung satu hal, gaji pas-pasan, tabungan tipis, cicilan numpuk, dan nggak ada buffer. Begitu ada guncangan ekonomi, entah harga naik, bunga naik, aset ambruk, langsung kerasa di dapur, di meja makan, di rekening bank. Rasanya kayak tamparan telak yang nggak bisa dihindari. Sekarang coba bayangin bro, lu masuk supermarket, troli kosong, lihat harga naik drastis. Lu ngerasa panas di kepala, jantung deg-degan, mikir gimana gue cukup makan bulan ini. Ini real bro, banyak orang baru sadar pas sudah kena. Padahal kalau mereka lihat lebih awal, mungkin bisa mulai geser strategi, mulai prepare buffer, atau paling nggak sadar risiko yang ada. Gua nggak bakal kasih solusi total sekarang. Tujuan gua cuma bikin lu ngerasain realitasnya. Lu bisa ngerasain bedanya, yang aman masih bisa santai, yang hancur langsung panik. Dan perbedaan ini bisa muncul cuma karena kesadaran kecil, ngelihat risiko, bukan cuma ikut hype atau pura-pura aman. Bro, ini bagian paling nyata dari seluruh cerita crash ini. Sekarang lu ngerti kenapa gue bilang ini nggak cuma soal bilioner yang ambruk, tapi soal lu, dapur lu, tabungan lu, dan hidup lu sehari-hari. Sekarang gue mau bikin satu hal jelas. Bahaya ini belum selesai. Masalahnya nggak cuma sekadar crash kemarin bro. Ini kayak perang yang belum kelihatan ujungnya. Ada tameng, ada pedang, dan kadang lu nggak tahu mana yang bakal nyerang lu duluan. Bayangin lu punya tameng tipis, tabungan, cicilan lancar, pekerjaan stabil. Tapi pedangnya terus bergerak, harga naik, suku bunga naik, peluang kerja tergerus, aset lain yang gua kira aman bisa ikut goyah. Lu bisa ngerasa aman sebentar, tapi badai berikutnya bisa datang kapan aja. Dan biasanya gua lihat orang baru sadar pas udah kena. Dan ini belum semua bro. Ada lapisan risiko lain yang lu belum lihat. Perubahan regulasi, krisis global yang nempel ke Indonesia, atau efek domino dari crash lain yang lu kira cuma masalah orang kaya. Semuanya bisa nyentuh dapur lu tanpa lu nyadar. Lu bisa lagi nyeruput kopi di pagi hari, tiba-tiba kaget sama tagihan listrik yang melonjak, harga beras naik, atau cicilan otomatis bertambah.
Gua nggak bakal nutup video ini dengan rasa aman buat lu. Karena faktanya, aman itu relatif dan pedang selalu ada di luar sana. Gua cuma pengen lu sadar, dunia ekonomi itu brutal, dan kadang yang lu kira jauh dari gua, ternyata deket banget ke hidup lu. Jadi, bro, santai dulu tapi jangan lengah. Video ini baru buka satu pintu dari banyak pintu risiko yang bakal gua bongkar di video berikutnya. Jadi siap-siap karena cerita ini belum tuntas. Lu cuman lihat permukaannya,